Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian, Mas Bro? Semoga kalian semua tuh selalu sehat lalu ya kan, dan menunggu konten-konten dari admin kan. Dan semoga kalian tuh bisa jadi cowok kayak di anime nih, atau malah jangan ya. Ya, kali ini admin tuh bakal bawain anime yang isinya tentang anak seorang jenius, Bro. Tapi ini anak malah tidak bisa mewarisi kejeniusan dari orang tuanya, yang judulnya itu adalah Mikado no Sanshimawa Angai Choro. Kayak biasa akan dibagi per part, oke Bro ya. Jadi admin mohon maaf karena belum bisa untuk buat ke satu season ya Bro ya. Dan tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Ini part satu, oke, episode 1 sampai 4. Dan mari kita katakan bersama. Walah cici, mantap. Bercerita tentang Ayah Seiyu, anak dari seorang ayah Ayase baru yang jenius adalah seorang aktor. Tapi Yu tuh tidak memiliki bakat dari ibunya sama sekali, yang membuat Yu selalu dibandingkan sama ibunya dan dianggap orang yang gagal. Bahkan tidak berbakat, sampai di mana dia tuh masuk nih ke sekolah elit dengan ujian yang sangat keras. Bahkan saat Yu mencoba lulus di ujian fisik, dia tuh dianggap gagal sama semua orang yang menonton. Hingga datanglah seseorang yang disebut sebagai tiga kaisar sekolah. Ya, mereka bertiga adalah keluarga dari Mikadono. Kenalin, Kazuki Mikadono, Niko Mikadono, dan juga Miwa Mikadono. Ya, mereka bertiga tuh berprestasi di bidangnya masing-masing. Bahkan Kazuki di sini bilang kalau Yu adalah murid yang tidak berbakat, seharusnya tidak berada di sekolahan ini. Tenang, aku mendaftar di kelas umum kok. Emang ada, Bang? Wailah, nggak tahu udah berapa tahun Mas sekolah di sini? Itu cowok, itu cewek, Mas. Itu cewek bukan cowok. Aku tahu rambut pendek, tapi jangan kau sebut cowok lah. Oh, soalnya ganteng Bang. Maaf ya semuanya. Hehe, lanjut. Ya, saat Yu mau pergi, dia tuh malah disuruh beres-beres dojo nih sama Niko karena telah kalah dalam ujian masuk. Anjay, ini namanya pemaksaan, Bang. Ya Allah. Yang pada akhirnya dibersihkan tuh hingga kinclong. Singkat cerita, saat malam Yu tuh sedang mencari rumah barunya. Ya, di sini ibu Yu tuh sudah tidak ada, Bu, atau udah meninggal karena suatu penyakit. Lanjut aja, saat Yu sampai di rumah, saat masuk ke dalam, malah ada Niko nih. Untungnya kagak kena tuh tendangan Niko. Kejam banget dah nih orang, ya Allah, ya Allah. Yu tahu kalau itu adalah Niko. Tapi saat Niko marah-marah, dia malah kepleset dong, yang membuat Yu bilang, ternyata seorang kaisar tuh bisa terpleset juga ya. Di sini Yu tuh juga mengeringkan rambut Niko nih dengan penuh perhatian. Dan tak lama kemudian, dua orang lainnya tuh juga kembali, yaitu Kazuki dan juga Miwa. Bahkan mereka tuh juga bertanya nih kepada Yu apa yang dilakukan oleh Yu di sini gitu, Bro. Yang pada akhirnya Yu pun mendapatkan telepon nih dari Tuan Mikadono, atau ayah dari tiga saudara tersebut. Yang dimana dia tuh akan merawat Yu kali ini ya kan. Dan Tuan Mikadono juga bilang kalau ada tiga putrinya, yaitu adalah Kazuki, Niko, dan juga Miwa. Benar itu, Yu tuh bertekad tuh untuk membuat keluarga yang bahagia dengan tiga putri Mikadono. Karena itu adalah harapan terakhir ibunya, Bro, yang dimana ibunya tuh bilang kalau Yu tuh harus membuat keluarga yang bahagia. Tapi kayaknya tidak seperti yang diharapkan dari Yu ya kan, karena mereka bertiga tuh adalah cewek yang jelas-jelas membuat Yu kerepotan. Apalagi kalau soal pekerjaan rumah, yang dimana rumah ini tuh udah kayak kapal pecah, Bro, yang jarang dibersihkan ya kan. Apalagi wastafel yang kotor ya kan, baju kotor berserakan di mana-mana, tidak ada yang mencuci. Ya, mereka berdua tuh mencari alasan, tapi saat mereka berbicara dan menyalahkan satu sama lain, Yu tuh membersihkan semuanya dengan cepat, Bro. Bahkan kinclong kayak rumah baru gitu, mantap. Walaupun nilai akademik Yu tuh kurang, tapi kalau soal pekerjaan rumah dia adalah paling jagonya. いつでもしてあげますよ。いいからな。惑わされちゃダメっす。キモ。 Dan kita skip keesokan harinya nih, baru juga udah jam 7. Tiba-tiba aduh, gempa mas ini mas, yang ternyata itu adalah Niko nih yang sedang berlatih. Lalu ada Miwa juga nih yang sedang mengamuk-ngamuk sama AI yang bermain Shogi. Dan sedangkan Kazuki sedang membuat smoothie yang dia damba-dambakan banget. Bahkan saat Yu menawarkan sarapan, Kazuki itu menolak karena sudah kehabisan waktu. Dan Miwa yang sedang serius tidak mau diganggu nih sama Yu. Yu tuh juga jadi ingat nih dengan ibunya yang selalu sendiri.
Bahkan padahal Yu tuh udah masak, tapi tetap ada dicuekin bro. Oke lanjut aja, saat Yu makan, Nico tuh melihat dan kepingin. Tapi Nico bilang kalau dia tuh enggak suka makanannya. Karena enggak seimbang untuk atlet gitu bro ya. Apalagi Nico tuh selalu menjaga pola makannya. Apa yang dia masuk ke tubuhnya itu selalu diukur. Di sini Yu tuh juga sadar bro, kalau orang jenis itu juga tidak mengerti apalagi soal makan. Hingga mereka semua tuh buru-buru buat pergi dan Yu pun langsung aja tuh keluar dan bilang kalau mereka tuh ada yang kelupaan. Dan mereka pun panik nih. Mana ada, nggak ada yang kelupaan saat Yu pun mengucapkan selamat jalan. いってらっしゃい。 Ya, walaupun di depan Yu mereka tuh kayak enggak suka, tapi sebenarnya di dalam hati mereka selama jalan itu tidak terlalu buruk. Dan kembali ke Yu nih yang sedang bersih-bersih. Dia pun juga mendapatkan telepon nih dari Tuan Mikadono, yang dimana dia tuh meminta Yu buat membimbing para anak-anaknya. Karena sebentar lagi mereka bertiga akan menghadapi rintangan orang-orang jenius. Aku tahu nih bang, aku udah pernah mengalaminya ini mah. Mimpi kamu ya. Lanjut, saat Niko udah pulang, Yu tuh sedang masak nih dan nyuruh Niko buat nyicip. Tapi tidak mau. Ya, bagi Niko cuman dia aja nih yang bisa ngatur apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Hingga dimana dia tuh mau keluar dan lihat-lihat. Dan ternyata Yu tuh udah nyiapin makanan mewah untuk atlet bro. Bahkan Yu tuh sampai bilang semua yang tercantum di makanannya, yang membuat Niko tidak bisa menghindar dan langsung makan. ビタミン C70 消化を助けるアミノ酸は味噌にたっぷり。 Wah ilah, ahli gizi tai kita. Miwa juga ngintip nih dan langsung dipergoki sama Ayo. Lo makan atau kagak? Udah gue sebutin semuanya ini. Yang pada akhirnya Miwa pun juga makan. Ya gitulah bro ya. Di sini mereka berdua pun juga udah bicara seperti keluarga. Dan tak lama lagi kemudian Kazuki itu juga pulang nih bro. Tapi malah menolak mentah-mentah. Bahkan di sini Kazuki itu juga bilang dia tidak mau memakan masakan orang biasa kayak Yu. Pilih-pilih bejir. Niko yang emosi pun mau makan makanannya nih. Tapi Yu bilang kalau lo makan nanti akan kelebihan lemak dan akan menjadi gemuk. Dan itu bisa membuatkan performa Niko menurun. Mendengar itu langsung dah tuh enggak jadi makan. Dan Yu pun bilang sekarang Yulah yang akan mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh Niko. Singkatnya di sekolah Yu tuh galau nih karena makanannya tuh selalu ditolak sama Kazuki. Yang pada akhirnya bro pun mencari cara nih, apa sih selera dari Kazuki, hingga membuat orang-orang salah paham bro. Tapi masih ada satu orang lagi yang belum Yu tanya, yaitu adalah Miwa. Yang pada akhirnya Yu pun datang nih ke kelas Miwa, yang dimana Miwa tuh seperti orang penyendiri bro di kelas ya kan, tipe-tipe kayak admin lah ya anjay. Yang pada akhirnya Yu pun nyamperin dan bilang, "Neng, ke kantin yuk." Miwa tuh langsung lari dong karena Yu tuh melihatnya yang tertentu aja. Mereka main kejar-kejaran yang berakhir sama-sama lelah. Dan akhirnya mereka pun ya udahlah tepar gitu aja bro ya. Saat keadaan udah tenang, Yu pun bertanya nih kepada Miwa, kenapa Miwa tuh diam aja di dalam kelas gitu bro ya. Miwa menjawab kalau dia tuh tidak mengerti bahasa basi anak SMA normal karena dia tuh adalah salah satu dari 3 kaisar. Aku tahu rasanya. Tahu apa kau? Aku adalah 3 terendah. Membanggakan diri itu penting ya. Jadi ya udahlah ya, kita anggap oke gitu. Oke, makasih, semangat dong Yu ya. Mendengar hal itu, Miwa pun menjadi tersenyum nih. Yang pada akhirnya Yu bertanya tentang makanan kesukaan Kazuki. Ya, Miwa bilang saat umur 3 tahun Kazuki itu pernah minta nih dibuatkan makanan yang khusus. Yu penasaran makanan apa sih yang di request sama Kazuki. Tapi lebih terkejut lagi, Miwa masih ingat dong ya kan, yang dimana saat itu Miwa tuh masih sangat kecil gitu bro ya. Udah ingat nih kan, mantap gak? Enggak lupa kayak kau bang. Kena mulu gue perasaan dah. Udah berapa episode gue kena mulu dah. Lanjut. Saat di rumah Yu tuh masih mikir nih masakan apa gitu bro ya yang diminta sama Kazuki waktu umur 3 tahun. Akan tetapi tak lama kemudian Kazuki pun datang nih dengan keadaan demam yang membuat para saudarinya panik bro. Yu juga membuatkan makanan tapi ditolak terus sama Kazuki. Di sini Kazuki tuh tipe orang yang mudah sakit bro. Yu tuh juga mencoba nih memberikan makanan tapi selalu ditolak gitu bro. Hingga Yu kesal dan bilang, buka woi, minimal tuh dimakan lah, berisik kau ini. Yang tiba-tiba Kazuki pun terjatuh nih. Tapi karena tubuh Yu yang sangat kecil, jadi ya jatuh semua dah, mantap.
Di sini Kazuki tuh mau cepat-cepat sembuh bro agar dia tuh bisa berlatih lagi. Tapi si Yu tuh muncul lagi nih dengan ide gilanya yang dimana akan menjadi teman latihan bagi Kazuki. Awalnya Kazuki itu menolak gitu bro. Tapi si mamang-mamang ini malah bilang kalau dirinya tuh telah debut di umur 2 tahun. Yang pada akhirnya dicobalah tuh. Tapi malah kayak robot dong suaranya yang membuat Kazuki marah dan mengusir Yu dari kamarnya. Yu pun terus datang nih buat latihan, tapi masih sama aja ya kan, masih kaku kayak robot. Hingga di mana Kazuki turun dan melihat Yu ya kan saat malam hari dia tuh berlatih sendiri bro sambil melihat film. Padahal udah latihan, tapi tetap kaku aja dah sat. Gak cerita keesokan harinya mereka berdua pun juga kembali berlatih kan. Kali ini Kazuki menerima Yu dan di saat dimana dialog salah satu dialog Yu tuh berhasil nih memerankannya dengan penuh emosi yang membuat mereka senang dan membuat Yu menangis karena berhasil. Yang pada akhirnya Kazuki pun mau makan nih masakan Yu dengan satu syarat, yaitu tidak ada wortel, pare, jamur, terong, dan masih banyak sebagainya. 人参は入れないでくれ。ピーマンと椎茸、好き嫌いを隠していただけ。 Ternyata emang pemilih gak sih bang? Aing setuju ya. Emang Neng Kazuki itu bahaya ya. Pemilih ya, bahaya ya. Singkat cerita, saat pagi hari semuanya pun terkejut nih. Karena Kazuki udah ada di meja makan dan ikut makan. Ya, bagi Kazuki kalau nggak ada wortel mah aman-aman aja. Wortelnya aku parut loh. Ini adalah suasana nih yang diinginkan sama Ayu. Makan bersama dengan keluarganya. Kali ini mereka bertiga tuh akan pulang malam. Jadi mereka tuh tidak butuh makan malam bro. Itu membuat Yu tuh sedikit bingung ya kan. Padahal udah biasa makan bareng. Tapi malah kayak gini lagi. Di sini Yu tuh juga inget nih. Dulu ibunya tuh pernah pergi selama 1 bulan. Buat kerja. Dan semenjak hal itulah. Hubungan Yu sama ibunya tuh mulai renggang gitu bro ya. Yu juga bertanya keluarga macam apa sih yang akan dibuat Yu gitu. Yang pada akhirnya Yu tuh akan menonton film ibunya tentang sebuah keluarga. Yang dimana keluarga itu tuh sangat cemara bro dan juga bahagia. Bahkan sampai terharu itu. Hingga 3 orang ini pun juga kembali. Dan melihat Yu yang sedang menangis. Dan mereka kira Yu tuh kangen nih sama ibunya. Kazuki bilang kalau Yu tuh enggak usah mikir tentang rumah. Apalagi Yu di sini tuh cuma numpang doang gitu bro ya. Yu ngebales, aku ingin membuat keluarga yang bahagia. Aku tidak ingin menumpang di sini. Sontak mereka bertiga tuh bertanya, apa maksudnya dengan sebuah keluarga? Lalu di TV film juga menunjukkan nih apa sebuah keluarga dengan cara menikah. Yang membuat mereka bertiga pun membayangkan mengenakan gaun pengantin. Jelas di sini mereka juga tersibuk bro ya. Tapi Yu tanya ke Niko kapan dia lahir agar bisa menentukan mau manggil kakak atau seorang adik. Loh kukira aja nikah, ternyata beda bah. Emang pikiranku aja yang salah ya. Lanjut. Lanjut, saat Niko enak-enak sedang berendam, Yu tuh malah berteriak. Dan saat disamperin, nih bocah ternyata lupa membeli roti buat sarapan besok. Niko pun langsung mau kembali, tapi malah ada Miwa yang datang dan bilang kalau Niko tuh sedang tersibuk. Niko jawab, mana mungkin woi. Yu juga ngasih baju Miwa nih dan tanpa sengaja tangan mereka tuh juga bersentuhan. Yang membuat Miwa kaget dan menjatuhkan bajunya. Kenapa kau malah tersibuk juga? Juga kau bilang? Yang pada akhirnya mereka pun bertengkar nih hingga datang Kazuki. Dan di sini Yuto minta Kazuki buat menaruh panci di atas ya kan, di atas bro karena Yuto kecil ya bro ya, mantap. Kazuki pun membantu Yu hingga Yuto berterima kasih tentu aja dan membuat Kazuki tersipu dan membalikkan wajahnya dan dilihat tuh sama 2 saudarinya. Wajah baru Kazuki mantap. Yu pun marah deh kan karena mereka bertiga tuh selalu bertengkar terus. Apalagi di rumah kayak udah kepal pecah anjir. Dia lagi yang ngurusin gitu bro ya. Yang pada akhirnya Yu tuh membersihkan rumah ya kan. Tapi menemukan sebuah foto saat Mikadono bersaudara saat masih kecil. Yu tuh bertanya ya kan, niti foto siapa ya kan kepada mereka bertiga. Tapi mereka bertiga tuh tidak ada mau yang ngaku. Ini adalah foto milik siapa. Yang berarti salah satu dari mereka itu sedang bohong. Apa tuh bang? Ya, kita skip dulu nanti juga dikasih tahu kok. Singkat cerita, Yu tuh mau ngajak mereka main nih buat membaikan hubungan 3 saudara ini.
Tapi malahan saat hari-hari weekend mereka tuh ada acara masing-masing, Bro. Dan keesokan harinya di sekolah ya kan, Yuto sedang merenung di kelasnya. Aduh, galau banget gitu kan, nggak bisa kencan sama 3 cewek itu, Bro. Ya. Yuto di sini melihat jadwal Bikadono dan tahu nih kalau mereka tuh ada acara di tempat yang sama, maksudnya di wilayah yang sama, Bro. Dan menemukan hal yang bagus juga. Singkatnya, saat dari pemesanan hotel, mereka bertiga pun lupa. Tenang, udah aku siapin kok ini hotel buat kalian. Lanjut saat pekan di sisi Miwa yang sedang kualifikasi Sogi perempuan. Dan tentu aja Miwa menang dengan mudah ya kan. Dan saat pulang Miwa juga mengingat tentang kenangan masa kecil saat festival Sakura. Lanjut saat sampai di hotel dan mau check-in, dia malah melihat Kazuki yang udah check-in duluan. Bahkan Nikoto juga ada di sini. Bahkan kalian tidak tahu kalau tempat kalian tuh pergi tuh sama itu. Saudari macam apa, Mbak? Ternyata Yuto juga ada di sini, Bro. Yuto ingin sekali mereka bertiga menghabiskan waktu bersama saat malam hari itu. Bayangannya itu loh, jauh banget. Ya Allah. Ih, lanjut. Yu juga memiliki rencana lain, yaitu buat pergi ke festival Sakura. Awalnya mereka tuh menolak karena besok tuh harus melakukan acara mereka, yaitu lomba mereka. Tapi Yu bilang kalau semua pemain pro atau jenius lainnya tuh pernah berkunjung loh ke kuil ini. Bahkan bilang kalau makanan laut di sana tuh juga enak-enak. Yang pada akhirnya Kazuki pun setuju nih buat ikut ke pesta Sakura. Dan pada happy mereka tuh harus ganti baju dulu nih, Bro. Masa mau pergi pakai bau apek gitu, Bro ya? Tenang, ada Mas Yu di sini. Serahkan pada aing gitu, Bro ya. Mantap. Pada akhirnya mereka pun dibawa nih ke tempat sewa kimono. Ya, di sini mereka memilih kimono yang sangat cocok buat mereka. Kazuki dengan motif simpel dan berwarna hitam, Miwa dengan warna hijau dengan motif kucing. Sedangkan Niko tidak memilih, Bro, karena saat kecil Niko tuh udah dikasih doping tidak cocok pakai baju perempuan. Pada akhirnya Yu pun memilihkan warna pink nih dengan motif bunga. Yu pikir warna ini tuh cocok banget nih buat Niko yang sangat ramping dan juga lucu. Kimono itu juga dicoba nih sama Niko dan saat keluar semuanya pun kagum nih dengan kecantikan Niko dan mereka juga dapat pemenangnya. Pemenang apa, Bang? Kagak tahu gua. Lanjut. Singkat cerita, mereka sudah sampai nih di tempat festival. Di sini mereka berdua juga bersenang-senang, Bro, karena ya menikmati. Dan sedangkan Kazuki itu dikerumunin nih sama banyak orang karena dia tuh terkenal. Di sini Kazuki juga membantu seorang cewek nih yang sandalnya putus, Bro. Tapi Yu juga menyadari sesuatu sehingga Kazuki pun langsung ditarik sama Yu buat bersembunyi. Sini Yu tuh nyuruh Kazuki diam dan nyuruh ngobatin lukanya yang sangat lecet. Yang pada akhirnya mereka berdua pun bergabung nih dengan Niko dan juga Miwa yang main tangkap ikan. Kenapa pakai topeng? Biar gak ketahuan. Udah simple. That simple. Pada akhirnya mereka juga main tangkap ikan. Bahkan di sini Miwa bilang, mending Kazuki tuh pakai topeng aja. Karena muka Kazuki tuh asem banget saat mereka main bersama. Tapi di dalam topeng Kazuki tuh tersenyum, Bro. Pada akhirnya Yuto meninggalkan mereka bertiga nih dan pergi ke tempat buat mendapatkan patung yang di dalam foto Mikadono saat masih kecil. Ya, ini patung tuh cuman bisa dipinjam buat foto aja ya kan. Ya, lomba di sini tuh bebas, Bro, mau pakai cara apa aja asalkan bisa melewati daun teratai dan sampai di seberang. Tapi hal itu tidak semudah hal itu, Bro ya. Bahkan Yuto kerepotan nih buat mencari jalan yang benar. Hingga hujan datang, Yuto masih mencoba dan tidak mau menyerah. Hingga di mana dia tuh berhasil nih sampai di seberang dan mendapatkan hadiah foto dengan patung. きっと三姉妹は子供の頃俺も掴むんだ Tapi sebelum itu Yu pun akan memanggil 3 bersaudari itu. Tapi ternyata semua kedai itu udah tutup dan sepi, Bro. Yu berpikir kalau dirinya tuh tidak berguna dan hanya mengacaukan saja. Tapi tiba-tiba ada 3 payung yang datang. Yang ternyata itu adalah 3 saudari. Yu kira mereka tuh udah pulang nih, Bro, ke hotel. Kau anggap sekejam apa kami ini? Mereka tuh juga tidak bisa membeli payung karena udah kehabisan. Karena mereka bingung, nyuruh Dato buat Yu masuk sama barengan payung sama siapa aja. Yang pada akhirnya batu, gunting, kertas. Dan yang kalah akan berbareng sama Yu.
Yang pada akhirnya Nicola yang kalah dan membawa Ayo. Yang pada akhirnya Yu tuh bisa membuat mereka tersenyum. Ya walaupun dengan tingkah lucu Yu yang konyol. Dan pada akhirnya Yu pun mendapatkan foto seperti saat Mikadono masih kecil. 一人で騒いでんじゃねえ。 Kita skip aja saat mereka udah di hotel bro. Mereka tuh juga sedikit menikmati malam ini. Tapi Yu malah lupa nih memesan kamar buat dirinya. Yang pada akhirnya harus tidur berempat ya kan. Ya tenang aja si Yu tuh tidurnya di bawah ya. Mereka bertiga di atas. Jadi tenang aja, tenang. Wahai penyepo lanjut. Bahkan di sini Yu tuh sempat nih membuat para saudari itu dag digduk kayak Kazuki yang menghalangi jalan ya kan. Miwa dengan itu mencari baju. Yang pada akhirnya saat Yu mandi, Yu bilang buat meninggalkan dirinya terlebih dahulu dan lanjut aja tidur gitu bro ya. Tinggal cerita saat udah selesai mandi, Yu tuh juga senang nih karena bisa melihat senyuman mereka. Tapi Yu juga kehilangan foto masa kecil yang ternyata udah diambil nih Rek sama pemiliknya. Yu mah nggak peduli ya bro, yang penting fotonya udah di tangan yang punya dan lanjut bobo. Tapi mereka bertiga, malah bangun dong, mantap. Mereka bertiga membahas keseruan hari ini. Dan Nico yang suka dengan baju lucu, Kazuki yang sedang bermain di festival, dan sedangkan Miwa, dia senang karena bisa mendapatkan foto baru. Jadi foto masa kecil itu Miwa yang punya bang. Bener banget, itu adalah Miwa bro yang mempunyai foto masa kecil. Yang dimana Miwa tuh berharap banget nih bro bisa bermain ke festival. Ya walaupun udah besar ya, tapi festival sangatlah mantap. お祭りに行きましょう。バカなやつ。 Semenjak itu, para saudari Mikadono tuh akhirnya lebih akur bro. Dan itu membuat Yu merasa senang dan akan memasak makanan enak sesuai janjinya. Akan tetapi saat di rumah, Yu tuh melihat ada Tuan Mikadono dan panggil aja dia Mika bro. Di sini auranya tuh tegang banget di hadapan Mika. Bahkan Yu juga bingung kenapa keadaan ini jadi begini. Saudari ini tuh udah kayak robot gitu bro ya. Mika di sini tuh butuh pencapaian anak-anaknya. Dan setelah selesai, Mika tuh mau pamit. Tapi Yu ngajak buat makan bersama. Bahkan Mika tahu kalau mereka tuh habis pergi ke festival. Dan bilang, apakah Yu mencoba buat menghambat perkembangan anak-anaknya. Mika juga udah nyelidiki kalau Yu tuh tidak memiliki bakat apapun. Dan bagi Mika, orang yang tidak berbakat itu tidaklah penting. Tapi para saudari menghentikannya dengan bilang kalau Yu tuh sangat membantu mereka agar bisa lebih fokus dalam mengasah bakat mereka. Awalnya Mika ngira mereka tuh nggak bakal akrab nih sama anaknya Ayase atau Yu. Tapi mereka bilang kalau mereka tuh akrab banget dengan Yu. Mika akan mempertahankan Yu. Tapi mereka dilarang buat pergi ke festival karena mereka tuh bukan anak-anak kecil lagi. Dan keluarga Mikadono tidak butuh keakraban dunia. Yang dibutuhkan keluarga Mikadono itu adalah pencapaian atau orang lain tidak boleh di atas mereka. Kejadian itu membuat hubungan antar Yu tuh mulai meregang lagi. Bahkan Nico Kazuki tidak pulang buat makan malam. Dan Miwa mulai kangen nih dengan manisan buatan Yu. Bahkan selama jalan juga hilang. Tapi di sekolah para saudari itu juga terkejut bro. Karena ternyata Yu tuh membawain mereka bekal buat makan siang. Hal itu membuat para saudari itu tersipu dan senang karena dapat makanan buatan Yu. Hingga saat malam hari para saudari ini bicara nih sama Yu kalau Yu tuh akan menjadi asisten mereka agar dimana mereka tuh bisa dapat lebih berprestasi dan Yu tidak akan didepak dari rumah ini. Tentu aja Yu tuh senang dan nyanggep kalau mereka ini adalah keluarga. Dan singkat cerita, keesokan harinya saat mau pergi latihan, tak lupa Yu pun memberikan bekal nih dan mengucapkan selamat jalan. Yang membuat itu sangat berarti bagi mereka bertiga.
Lanjut di tempat latihan pertunjukan Kazuki di ruang ganti ya kan. Kazuki ini mencoba wig rambut panjang, tapi ada orang masuk dan buru-buru langsung dilepas dah tuh wignya. Di sisi lain, Nico juga mendapatkan telepon dari seniornya nih. Di sisi lain, Nico tuh juga mendapatkan telepon nih dari seniornya dan sangat senang. Dan di sisi Miwa juga sedang berlatih bermain shogi. Pelatihnya tuh juga tanya, apakah Miwa tuh udah memilih mau mengambil jalan yang mana. Para saudari ini juga ragu dan juga bimbang dengan jalan apa yang akan mereka mau ambil. Harapan semua orang, ayahnya mereka tuh terlalu berat bagi mereka bertiga. Harapannya atau malah mereka bertiga yang akan runtuh terlebih dahulu. Oke lanjut dan singkat cerita saat sampai di rumah. Ngapain tong? Membuat udon mbak. Saatnya nak nginjek. Ini orang malah jatuh dah ya. Tapi karena mereka juga udah pulang cepet, jadi mereka pun akan makan malam bersama. Di meja makan, mereka tuh juga memikirkan nih tentang kewajiban keluarga Mikadono. Yang dimana harus lebih menonjol dari siapapun. Dan singkatnya saat udah selesai makan, Kazuki itu juga membantu Yum untuk mencuci piring. Agar dapat meningkatkan sisi feminimnya. Mengaruh cuci piring mah. Agak sih bang, emang Kazuki aja yang modus ini ternyata. Ternyata Kazuki itu sedang cemas bro akan sesuatu yang belum pernah dia perankan sama Kazuki. Yu bilang tenang aja, Yu tuh juga sering kok melakukan kesalahan. Buktinya tangannya tuh selalu kena hancaplas atau perban. Ya walaupun hidup Yu tuh sial, tapi admin anggap kalau Yu tuh hidupnya tuh beruntung. Karena apa? Karena sebuah piring jatuh dan inilah kejadiannya. 鼻血がちょっと Yang pada akhirnya Yu pun meminta maaf atas perbuatannya tadi. Tapi bagi Kazuki itu tidak masalah dan nganggep itu sebagai kecelakaan. Walaupun Kazuki bilang seperti itu di hari selanjutnya saat mau lihat ramalan cuaca, beritanya tuh ngawur dong dengan bilang sinetron ciuman pertama. Bahkan saat santai Miwa tuh bilang kalau jelinya itu lembut seperti bibir. Aduh bahaya juga ya Rek, ya. Jelas itu membuat Kazuki itu tersipu dan frustasi kan. Lalu masuk ke dalam kamar. Yu pun datang nih dan meminta maaf buat kemarin dan bilang kalau kemarin anggap aja tuh tidak pernah terjadi. Tapi apa yang diomongkan Yu tuh tidak ada benarnya bro bagi Kazuki. Dia tuh harus fokus pada tujuannya. Yang dimana Mika minta buat Kazuki mengambil peran sebagai perempuan. Tapi bagi Kazuki yang udah biasa mengambil peran cowok atau pangeran, itu membuat Kazuki bingung bro dan mengacaukan latihannya. Hingga saat di rumah Kazuki tuh bertanya nih ke Yu, apakah di hari Minggu Yu kosong? Jika kosong, Kazuki akan mengajak Yu buat berkencan. Ikut mulu dah. Mendengar itu, Yu pun sedikit shock nih. Kenapa? Tiba-tiba para saudari yang melihat dan mendengar itu terkejut. Hah? Kencan? Kencan itu kan yang pergi berdua itu? Iya. Ternyata kenapa Kazuki mau kencan ya kan? Karena Kazuki tuh mau mengikuti audisi buat memerankan perempuan. Ya Kazuki mau berlatih nih menjadi seorang perempuan bro. Hingga saat makan malam suasananya tuh kayak mencekam banget bro ya. Yu kira mereka berdua tuh ada pertandingan yang sangat penting. Oke, kita skip aja bro ya saat mereka pergi kencan di hari Minggu. Di sini Yu tuh menunggu Kazuki datang dan tentu aja dua tikus ini tuh juga ikut walaupun harus bersembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan. Itu Miwa sama Neko bang, bukan tikus-tikus. Apalagi pakainya udah kayak gini bro, masa dihina kayak gitu gue gak terima sih. Hujat. Janganlah nanti gue agak dapat gaji guys, jangan. Walaupun gue gini-gini juga digaji anjing. Kapan ya bayar ya? Oke, lanjut aja. Saat Kazuki udah datang, mereka pun terkejut nih. Karena di sini Kazuki memakai wig rambut panjang yang membuat Kazuki itu sangat imut atau mempesona. Anjay, ngagetin banget. Kita lanjut saat kencan pertama ya kan. Mereka pun pergi nih ke akuarium untuk melihat lumba-lumba. Akan tetapi Kazuki malah mendalami peran sebagai seorang pangeran. Bahkan saat lumba-lumba menyiram air, malah Kazuki dong yang melindungi Yu. Mas, pacarmu keren banget. Buat aku aja. Enak aja punya aku ini, main ambil aja kau ini, shot. Lanjut aja. Awalnya Yu mau membuat kencan yang terbaik, tapi mereka semuanya tuh malah terbalik bro. Ini gimana ya kan? Kazuki mau mendalami peran jadi cewek malah jadi cowok mulu dah. Sat. Lanjut aja. Saat Yu izin buat ke kamar mandi bentar. Di sini Kazuki tuh malah diganggu nih sama Ka yang ngajak buat menjadi model karena menarik.
Tapi untungnya ada Babang Yu yang udah kembali. Tapi Kani tetap ngotot aja nih mau membawa Kazuki ya kan. Tapi di sini Yu tuh dengan beraninya bilang kalau dia akan menikahi Kazuki bro ya. Kekanak-kanakan banget nih orang Satsat. Tapi keseriusan itu membuat kamu mundur dan membuat atmosfer yang sangat bagus buat kencan yang sukses. Oke, kita skip aja nih, lanjut aja saat mereka menonton film yang dimana peran utamanya itu adalah wanita. Ya, dimana itu adalah diperankan sama senior Kazuki di teater, yang dimana dia tuh dulunya sering memerankan pria ya bro ya, dan sekarang malah jadi cewek. Maksudnya dia tuh seorang cewek tapi yang selalu meranin pria di teater, dan sekarang dapat job nih ya kan, filmnya itu menjadi wanita itu. Oke, mantap, lanjut. Tapi film itu buruk sekali, bahkan mendapatkan kritik tentang pemeran wanitanya yang sangat kurang. Ya, hal ini juga mempengaruhi atmosfer dalam kencan bro. Apakah Yu bisa mengembalikan keadaan dengan tujuan terakhirnya? Yu pun mengajak Kazuki nih buat pergi ke suatu tempat yang dimana itu adalah biang lala bro. Bagi dua orang ini naik biang lala itu adalah hal yang clash banget. Hingga ada orang yang bilang nih kalau mereka sampai di puncak bisa aja loh menyatakan cintanya, dan itu 100% akan diterima. Mantap. Hal itu membuat Nico, Miwa, dan Kazuki terkejut. Tapi Yu pun langsung ngajak Kazuki nih buat masuk ke dalam. Di dalam, Kazuki juga berpikir apa dia tuh bisa lolos audisi menjadi peran perempuan. Mikado no Kazuki, seorang perempuan yang tinggi, tidak suka rambut panjang. Dengan tinggi itu, dia menjadi model. Dan saat usia 6 tahun, dia direkrut sama teaternya. Hingga di mana bakat dia telah berkembang. Yang awalnya itu kesukaan Kazuki malah menjadi kewajiban bagi Kazuki untuk mendapatkan harapan dari penggemar maupun ayahnya. Orang yang tidak bisa seperti bintang yang tidak memiliki sinar, dan akan membuat semua orang kecewa pada Kazuki. Kazuki berpikir kalau lebih baik untuk tidak mengambil peran audisi perempuan agar dirinya tuh tidak pernah gagal. Dan kita lanjut dulu ke kencan ya kan, yang ternyata Yu tuh takut ketinggian gitu bro ya. Kazuki bilang kalau gitu nggak usah naik lah. Tapi Yu ingin memberikan kencan yang terbaik. Hingga Yu bilang kalau dia tuh akan membantu Kazuki buat bisa memerankan seorang cewek. Menurut Kazuki, Yu adalah orang yang gagal. Tapi Yu bisa selalu ceria walaupun dia gagal. Yu menjawab, walaupun gagal, pasti ada yang bisa diambil kok dari ketidakmampuan itu. Yang menunjukkan foto Kazuki yang sengaja diambil nih sama Yu. Yang dimana di sini Kazuki tuh yang sedang tidak memikirkan tentang perannya. Itu menjadi sangat imut atau kawaii. Di sini Yu bilang semua orang tuh akan menjauh nih saat kita gagal. Itu benar. Tapi pasti ada orang yang menyadari nih betapa kerennya saat mereka setelah itu. Yu juga pesan, di sini Yu juga berpesan nih buat melakukan yang terbaik buat audisinya. Bahkan saat turun mereka berdua tuh begitu sumringah banget nih. Dan saat jalan pulang Kazuki juga sadar kalau dia tuh hanya memerankan tokoh pria pada dirinya. Dirinya yang asli tuh ya perempuan yang sangat santai. Walaupun ada orang yang tidak suka, Kazuki akan menjalaninya. Yu menambahkan kalau dalam kesulitan ingat saja diriku. Nyuruh banget nih bocah. Kazuki berbalik dan berbisik ke arah Yu kalau ciuman kemarin adalah yang pertama bagi Kazuki. Jadi Kazuki tidak mungkin melupakannya. Kita tadi ngomong apa? Ngomong apa? ますね。なんか変わりやがって。やっぱり。 Singkat cerita, pagi-pagi mereka berdua tuh sedang sibuk belajar karena akan ada ujian yang tiba. Tapi tiba-tiba, maling, maling, jangan teriak maling. Tunggu kau maling, 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 tunggu kau maling. Bejir, lambat banget kayak siput, mas. Tapi tenang aja, ada Neng Niko ya kan, walaupun Yu lambat. Tapi Niko tuh langsung aja menghantam penjahat dan tumbang. Ya, walaupun luka Niko diobati sama Yu, tapi penjahatnya tuh malah lari bro. Tapi tenang, ada mas-mas satu ini nih yang langsung menendangnya. Dan kenalin, dia adalah Takumi Hayato. Kita panggil Ayah Haya. Dia adalah andalan sekolah Iwayama, yang dimana itu adalah sekolah berprestasi dalam bidang karate tingkat SMA. Di sini Mikadono saudara juga kenal nih dengan Hayato, yang dimana Haya kesini tuh buat menjemput Niko bro. Apa maksudnya ini? Menjemput apa ini? Pacar aja, jemput-jemputan. Rano. Seneng men juga uang. Lanjut aja saat latihan di Jojo SMA Iwayama nih ternyata akan ikut latihan dengan SMA dari Niko, yang dimana selama 2 minggu.
Haya nih terkenal banget jagonya dan juga ketampanannya. Bahkan saat latih tanding dengan Nico, terlihat dah tuh perbedaan antara Nico dan juga Haya. Yang kalah Yu menghentikan pertandingan itu. Kita pun juga dibawa nih ke masa lalu saat Haya dan Nico masih dalam satu dojo. Saat baru pertama kali masuk dojo, Nico tuh berhasil mengalahkan anak laki-laki yang lama dengan mudah. Yang itu membuat Nico dibully dan berakhir diselamatkan sama Haya. Dan karena itulah Nico nganggep kalau Haya tuh seorang pahlawan baginya. Dan kembali ke dojo, Haya nih punya tujuan lain nih. Yang ternyata Haya kemari mau mengajak Nico buat bergabung ke SMA Iwayama. Agar di mana Nico tuh bisa mengembangkan bakatnya. Haya bahkan udah minta persetujuan dari Mika. Nico di sini ragu bro buat menerima ajakan Haya. Haya juga bilang kalau di sekolah ini Nico tuh tidak bisa berkembang karena hanya melatih anak-anak di bawah Nico. Jika di Iwayama, Haya yang akan melatih Nico bro dan akan mendapatkan apa namanya plus lah intinya ya. Bahkan saat pulang Nico tuh juga berpikir pasti saat dulu Nico akan menerimanya tanpa ragu. Tapi sekarang Nico tuh harus berpikir dulu bro. Bahkan teman-teman dojo juga bilang mereka tuh tidak mau nih berpisah sama Nico. Tapi kalau itu demi kebaikan Nico, mereka tidak apa-apa kalau ditinggal sama Nico. Bahkan saat makan malam, Kazuki tuh ngizinin Nico buat pakai samponya yang mahal. Bahkan Miwa juga memberikan sedikit makanannya. Sampai di sini Yu bilang kalau sebenarnya bukan hanya anak dojo aja nih yang tidak mau Nico pergi. Bahkan para saudarinya tuh juga tidak mau Nico buat pergi bro. Nico juga berpikir nih, kalau semuanya berpikir kayak gitu, lalu bagaimana dengan Yu? Apakah Yu berpikiran sama dengan semuanya? Hingga pada akhirnya besok Nico bilang kalau dia tuh tidak akan ikut sama Haya bro. Di sini Haya tuh nggak terima kalau Nico tuh nolak. Yang pada akhirnya Yu keluar dari tempat persembunyiannya dan menantang duel si Haya. Yang dimana yang kalah tidak boleh mengganggu lagi. Lagian Haya bilang kalau di sekolah itu tidak ada yang lebih kuat dari dirinya. Awalnya Nico tuh menolak usulan ini ya karena Haya tuh adalah juara beruntun karate bro. Masa Yu yang sederhana tuh bisa gitu bro ya. Tapi yang pada akhirnya Nico setuju dan Haya juga menantikan nih pertandingan mereka. Karena Yu adalah anak dari Ayase Subaru. Mereka akan bertanding di hari terakhir latihan. Dan singkat cerita Yu tuh juga dilatih nih sama Nico. Tapi tetap aja YouTube tidak bisa berbuat banyak ya kan dan hanya bisa dilatih dikit-dikit aja. Tapi walaupun begini YouTube udah bilang dia memang tidak berbakat. Tapi dia tuh mau itu menjadikan alasan buat tidak membantu Nico. Apalagi Yu masih ingin tetap bersama Nico dan yang lainnya. Yu juga memajukan Nico nih. Kenapa Nico malah menolak tawaran Haya? Nico bilang kalau dia tuh sangat suka mendengar selama jalan dari mulut Yu. Bahkan ingin lebih lama bersama dengan para saudarinya. Hal itu juga terdengar nih sama Kazuki dan juga Miwa bro. Di sini mereka berdua juga akan mendukung Nico dan juga Yu. Tapi tenang ya bro ya, dalam keinian Yu tuh Yu juga ada surat tantangan ya kan, terselipkan sebuah syarat di dalam surat tantangan yang dimana yaitu tidak boleh menggunakan tangan dan kaki dominannya. Ini kayak nggak punya harga diri emangnya anak ya. Bodoh lah. Yang penting menang dulu ya. Mantap masku. Oke lanjut, saat pulang latihan pagi mereka berdua nih lagi masak. Tapi bukannya berhasil, hangus dong tuh masakan, udah kayak areng ya baba. Yang pada akhirnya membuat Miwa sama Kazuki jadi murung. Tapi pada akhirnya Yuto juga membujuk lagi ya kan dan akan mengajari mereka buat memasak. Awalnya mereka gengsi buat diajarin sama Yu, tapi pada akhirnya ya udahlah buat aja lah bro ya. Dan berkat bantuan Yu mereka tuh bisa membuat makanan kesukaan Nico yang membuat Nico tambah semangat. Tapi hal itu dilakukan buat Kazuki sama Miwa, membuat Nico sedikit kesal bro karena mau menyuapi Yu ya kan. Yang ini tuh bukan tanpa alasan ya kan, karena tangan Yu tuh lemah. Jadi buat makan aja kagak bisa. Jadi ya udah disuapin. Bahkan tidak sampai di sini saja. Latihan Miwa sama Kazuki juga menyiapkan handuk, bahkan lemon madu yang membuat Nico kesal melihat itu. Oke, kita lanjut aja nih ke 2 hari sebelum pertandingan. Di sini Nico tuh bertemu nih sama Haya yang dimana Haya bilang kalau sekarang Nico tuh udah mulai melemah. Tapi bukan soal karate, melainkan hati Nico yang udah melemah dan mulai mengandalkan orang lain. Tapi Haya memastikan kalau dia akan mengalahkan Yu dan bisa menarik Nico ke dalam Iwayama.
di rumah ya kan, Nico tuh terus kepikiran nih sama perkataan Haya. Nico meminta maaf nih kepada Yu karena telah melibatkan Yu dalam masalah yang dimana Nico melemah dulu. Itu dituntut buat menjadi kuat dan tidak boleh menjadi wanita yang feminim. Tapi bagi Yu tidak begitu karena Yu tuh merasa kalau sisi feminim Nico ada ya kan, walaupun tidak dominan. Menyukai hal modis, disiplin, menyukai bunga, itu seperti melihat sisi baru Nico yang sangat kuat. Yu juga menambahkan nih kalau sisi yang baru itu juga berasal dari Nico sendiri. Jadi bukan masalah nih cocok atau enggaknya bagi Nico. Mendengar itu Nico pun menjadi salting dan Salting, Mbak. Tapi nggak dipukul juga dong. Untung bukan gua. Takap gua hilang nanti. pede mah. Pede banget kau bilang kayak gitu. Lanjut. Singkat cerita hari pertandingan pun udah dimulai. Di dojo sekolah ya kan, Yu tuh ngasih 2 syarat lagi nih, yang dimana harus lawan Yu dan juga Nico. Ya ini adalah cara Yu buat bisa mempertahankan Nico. Semua orang juga bilang kalau Yu tuh sangatlah licik banget. Bodoh, yang penting waifu gua aman be. Saat Yu bersiap, dia bilang kalau dia tuh akan membuat Haya sedikit kelelahan dan membuat Nico bisa mudah mengalahkan Haya. Dan di sini Nico pun menggenggam tangan Nu yang gemetaran dan bilang, "Jangan takut." Dan pada akhirnya pertandingan pertama pun dimulai. Tapi mau diharapkan apa dari Yu ya kan, yang tiba-tiba ya udah langsung KO aja. Dan tenang aja, walaupun Yu udah KO ya kan, masih ada tokoh utama, yaitu adalah Nico. Nico bilang, "Tenang, serahkan semuanya padaku." Walaupun Nico ketakutan menghadapi Haya, tapi dengan satu ucapan ini, いってらっしゃい。 Nico pun kembali bersemangat dan siap buat melawan Haya. Saat dimulai, Nico pun menyerang dengan cepat. Tapi Haya dari tadi tuh cuman menangkis saja dan tidak menyerang. Seolah berkata kalau dia tuh tahu semua serangan Nico. Hingga saat Haya menyerang dan dia pun mendapatkan 2 poin. Dan jika Nico kalah 1 poin lagi, Nico tuh akan kalah. Nico memang cepat, tapi Nico tuh menggunakan gaya murni ortodok. Dan itu tuh bisa banget mudah dibaca sama Haya. Saat Nico mau menyerah, ada suatu keajaiban, yaitu adalah ニコさん行きますよ皆さん頑張ってください。 ya setelah dapat semangat dari Yu dan teman-teman, Nico sadar kalau dirinya tuh bukan hanya satu. Nico tersenyum dan menyerang Haya dengan melakukan tipuan dan berhasil, bahkan bisa mendapatkan tendangan. Semuanya terkejut karena baru ini bro, Nico tuh menggunakan gaya baru di pertandingan. Bahkan Haya berkata kalau ini bukanlah Nico yang dia kenal. Ais bacot, makan nih kaki. Tendangan terakhir itu membuat Nico menang dan bersyukur. Hingga Yu pun mengucapkan selamat datang. Dan Nico meneteskan air matanya dan bersandar ke bahu Yu. おかえりなさい。うるせえ。 Setelah pertandingan, Nico sama Hayato juga bicara santai nih bro ya. Nico bilang dia tuh enggak nyangka kalau Yu kalah dengan mudah. Si Haya bilang kalau sebenarnya Yu tuh menyerang 1 titik dan itu membuat kaki Haya bengkak bro. Bahkan di sini Haya juga mengatakan kalau alasan lain ingin merekrut Nico adalah karena dia menyukai Nico sejak kecil. Bahkan Haya juga mengatakan kalau alasan lain ingin merekrut Nico adalah karena dia menyukai Nico sejak kecil. Ya, Nico yang masih tidak paham dengan apa yang dikatakan Haya. Haya jelasin kalau dia tuh suka sama Nico dan tadi tuh Nico nembak dia. Nico nembak dia, Haya nembak Nico gitu. Malah nih bocah nggak paham dong. Haya juga nambahin kenapa Nico tetap mau di sini? Karena pasti dia masih ingin bersama dengan seseorang dan entah siapa itu. Dan setelah itu Haya pergi dan bilang sampai jumpa di turnamen lagi. Kali ini gue nggak akan kalah ya. Mendengar itu membuat jantung Nico daglik-juk karena dalam pikiran dia sedang memikirkan Yu. Singkat cerita Nico tuh sampai di rumah dan membuka pintu. Dia juga disambut nih dengan pesta kemenangan. Ya walaupun banyak luka, tetap dah tuh Yu masak. Bahkan di sini Nico bilang dia akan mengabulkan satu permintaan Yu. Di dalam bayangan Nico, Yu minta buat menemani dirinya selama 1 hari. Ya itu hanya di dalam bayangan Nico, oke. Bayangan Miwa sama Kazuki malah makin aneh. Yang dimana Yu tuh minta aneh-aneh gitu bro ya. Sontak Nico minta kalau mereka bertiga harus ikut bersama. Ya tentu aja Yu menerima tawaran itu. Dan dia tuh ingin pergi ke taman hiburan bersama. Anak kecil lah iki, cewek boy iki.
Kalian jangan capek, bajir. Tak lama kemudian Mika pun telepon Nico nih ya, yang dimana langsung diangkat sama Yu, yang dimana Yu minta izin buat pergi ke taman hiburan agar mental mereka tuh bisa kembali pulih. Balikin ke anak gua gak? Oke bang. Soal telepon udah kembali ke Nico, Mika bangga nih Sarah. Nico tuh melebihi ekspektasi dari Mika, yang dimana dia memuji Nico yang pada akhirnya memberikan izin buat pergi ke taman hiburan. Hal itu membuat mereka tuh agak senang bro dan bingung mau bagaimana saat pergi ke taman hiburan besok. Singkat cerita, saat hari Minggu mereka pun ke taman ya kan bermain. Di sini Yu sendirian aja, bro. 3 orang itu di mana, Bang? Sabar kawan, sabar. Pertama, Miwa pun datang nih dengan pakaian santai yang sangat manis banget. Terus ini siapa, Bang? Ini Kazuki geblek, masa nggak ngenalin? Kagak, Bang. Makin kawaii, Bang. Tapi Abang suka. Aku suka, Abang suka. Nekazuki. Mulai kumat, padahal kemarin nggak kumat loh. Ya Allah nih, minum apa ini ya Allah. Lanjut sekarang, Nico nih yang nggak mau kalah dan sama adiknya, kakaknya dengan tampil feminim bro di sini dan membuat Nico paket lengkap lah intinya. Kazuki yang paling paket lengkap, Bang, kau ini. Nico, Kazuki. Miwa bang. lanjut aja ya. Lanjut di sini mereka bertiga juga punya misi lain, yaitu membuat Yu tersipu dalam liburan kali ini. Emang bisa, Bang? Kita lihat aja nanti bro. Di kesempatan pertama kita dilihatin nih kalau Kazuki ngajak Yu buat pergi ke rumah hantu agar dimana Kazuki itu bisa berpura-pura takut. Akan tetapi jauh dari barangan Kazuki tong, yang dimana malahan Kazuki yang tersipu karena Yu yang sedang nemplok karena ketakutan. Woi, menjauh kau anak kecil. Lanjut ke rencana Miwa yang ngajak Yu buat naik roller coaster, yang dimana nanti Miwa akan berpura-pura lelah saat karena naik roller coaster. Akan tetapi sama aja dong saat udah turun si yang udah terkapar di kursi, yang pada akhirnya Miwa pun memberikan bantalan ke Yu dan membuat Miwa tersipu. Oke lanjut aja ke step selanjutnya, ini pasti bisa ya kan, dimana Niko tuh ngajak main cangkir putar, tapi karena terlalu kuat putarannya itu hampir membuat Yu jatuh. Tapi untungnya diselamatkan nih sama Niko, yang pada akhirnya Niko juga gagal karena kecepatan. Semua usaha para saudari itu membuat Yu tersipu tuh gagal ya kan, hingga dimana Niko meminta HP Yu dan mengambil foto selfie berempat buat kenang-kenangan. Bahkan mereka bertiga tuh juga mengucapkan terima kasih karena Yu mereka sekarang lebih terlihat seperti saudari, yang ternyata hal itu membuat Yu bisa tersipu, yang ternyata hal itulah yang membuat Yu tersipu. Yu dibuat tersipu dengan hal yang sederhana, yaitu adalah ucapan terima kasih dan juga foto. Yu juga senang bisa pergi bareng mereka bertiga. Pada akhirnya sama-sama tersipu dah tuh mereka. Tapi singkat cerita saat di kereta Miwa pun sedikit mengkhawatirkan sesuatu bro. Apa tuh, Bang? Kagak tahu, mending lanjut dulu. Oke? Setelah liburan kemarin, mereka berdua pun menjadi sangat sumringah banget saat mereka mau berangkat dan merasakan energi yang sangat positif dan sangat hebat. Di sini Yu tuh juga ngelihat nih tempat makan Miwa yang ketinggalan. Ya langsung aja dah tuh Yu inisiatif buat mengantarkan ke tempat latihan Miwa. Dan saat di jalan Yu tuh juga bertemu nih sama seorang cewek yang dimana dia tuh fokus banget sama bacaannya hingga nabrak tiang. Yu pun mencoba membantu agar tidak jatuh di jalan yang sedang diperbaiki. Ngapain tong? Ya di sini Yu tuh juga ngasih pelum kering nih agar bisa dimakan karena hari yang sangat panas dan langsung cabut. Bahkan nih cowok lagi nih cewek bilang kok bisa ya samaan gitu sarapannya, yaitu sama-sama pelum kering. Nah singkatnya Yu pun sampai nih di tempat latihan Miwa. Di sini Miwa pun sedang bermain dan ada om-om yang bilang kalau Miwa tuh sedang serius. Dan tiba-tiba Miwa pun melakukan ini. Ya berarti itu adalah tanda kalau Miwa udah pasti win bro. Dan bener dong Miwa pun menang setelah itu dan langsung dihampiri sama Yu. Yang hal itu membuat Miwa terkejut. Kok bisa ya kan Yu datang ke sini cuman buat nganterin bekal doang ya kan. Lalu datang juga nih cewek tadi yang ngambil bekal dari Miwa dan bilang kalau inilah penyebabnya Miwa melemah. Dan kenalin namanya itu adalah Yaotome Sakura. Panggil aja Sakura karena admin kagak bisa memanggil Yaotome. Ya, kita panggil aja Sakura. Sakura di sini bilang kalau dia adalah rival dari Miwa. Ya, Miwa bilang kalau dia tuh bukan rival ya kan. Lagian rival apa? Dia udah tanding 100 kali, 100 kali juga itu kalah. Mantap kamu Sakura. Lanjut di sini mereka pun akhirnya makan bekal bersama ya kan. Tapi sebenarnya Sakura aja yang ngintil Miwa ya kan. Dan Miwa bilang, emang kamu punya bekal? Tenang nih bekal aku yang kubuat. Emang ini makanan, Bang?
Kagak kayaknya. Ini mah udah kayak areng. Hitam banget, Bro, hitam legam. Pada akhirnya saat mau makan, malah dikagetin anjing dong, yang membuat nasi kepalnya melompat. Dan Sakura mau nangkep, tapi kesandung. Begitu juga Yu yang mau bantu. Jing ini sih. Mantap. Mereka berdua ini memang sama-sama cerobohnya yang membuat Miwa marah karena bermesra-mesraan di depan Miwa. Lanjut aja, kita dikasih tahu kalau ternyata Sakura adalah lawan final bagi Miwa. Flashback ke masa lalu Sakura dulu nih, yang dimana dia tuh bukan orang jenius kayak Miwa, bro. Dia adalah orang yang mirip pasta, yang dimana dia tuh berusaha lebih dari orang-orang jenius. Lanjut, saat di hari perebutan gelar, mereka bertiga tuh bangun pagi buat pergi ke sebuah kuil buat berdoa agar Miwa bisa sukses. Di kuil Sakura tuh juga ada di sana yang buat mereka kaget. Kenapa nih bocah tuh ada di sini gitu, bro ya? Sakura bilang kalau dia tuh akan melakukan apapun untuk menang, entah itu dewa atau penelitiannya buat menang. Bahkan Sakura udah masang banyak tanda tuh di kuil ya kan, agar membuat dirinya menang. Sakura juga tanya, "Yu sebenarnya ini siapa? Kok dia tuh deket banget sama keluarga Mikadono?" Yu jawab, dia hanya asisten dari mereka bertiga. Bayarnya triple nih, bro ya. Siapa yang mau? Saya. Sakura jawab. Ternyata mereka tuh berbeda. Bagi Sakura, dia tuh tidak mau jadi bayang-bayangan seseorang yang jenius. Karena peran utama dalam kehidupan itu adalah dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, Sakura pun pergi. Tapi malah jatuh nih orang. Yu yang mau membantu, ikutan jatuh dong. Yang membuat Kazuki sama Nico memiliki aura yang sangat gahar. Dan langsung berdoa untuk Miwa agar bisa menang. Lanjut, saat pertandingan perebutan gelar dimulai. Di rumah, Yu tuh sedang nonton live. Begitu juga Nico dan juga Kazuki yang ikut nonton. Tapi gengsi buat nonton bareng. Hingga pada akhirnya Miwa pun menyerah. Kalah karena tersudutkan. Tapi tenang, itu belum berakhir, bro. Karena untuk menang itu butuh 3 kali menang atau BO5. Di sini Yu tuh mau menjemput Miwa, tapi dihentikan nih sama Nico dan Kazuki yang menerima itu. Menurut Yu, orang jenius tuh beda cara buat menyikapi kekalahan. Tapi saat Miwa sampai di rumah, semuanya pun mau menghibur. Tapi Miwa bilang kalau dia tuh langsung ke kamar buat berlatih ya kan. Singkat cerita, saat malam hari, Miwa pun mau turun karena kehabisan camilan manis. Dan saat membuka pintu, Miwa pun melihat protein dan juga suplemen yang diberikan sama Nico dan juga Kazuki. Dan tentu aja ada bocil kematian, yaitu adalah Yu yang tidur di depan pintu Miwa. Kenapa Yu tidur di sini? Karena buat berjaga, bro, kalau Miwa mau makanan manis. Kan tinggal taruh di depan aja. Masalahnya makanan manis ini harus dituangkan coklat panas dan keluarlah anak kucing yang sangat lucu. 玉の中はバニラアイスとクッキーです。いただきます。夜食にしちゃ高カロリーでしたね。 Seminggu kemudian babak kedua pun dimulai. Di sini Miwa pun kembali nih menelan kekalahan, bro. Yu pun bergegas untuk mendatangi tempat pertandingan tapi Miwa tuh udah pulang dan diberitahu nih sama Sakura. Di sini Sakura bilang kalau Miwa pun telah kalah berturut-turut sama dia. Apalagi permainan Miwa tuh tidak cukup teliti dan mudah dikalahkan sama Sakura. Di sini Yu tuh tidak menghina, melainkan berterima kasih. Karena Sakura tidak bilang kalau Miwa tuh mengeluarkan 100% kekuatannya. Dan jika Miwa mengeluarkan 100%-nya, maka Sakura udahlah kalah. Dan Yu pun juga bilang, Miwaku tidak akan kalah hanya karena ini. Cuman asisten ribet amat, sat. Singkat cerita, saat di rumah Yu pun dapat kabar nih kalau Miwa pun kabur dari rumah. Karena Kazuki dan juga Nico bilang kalau ini adalah salah mereka ya kan. Karena udah ya intinya tuh mau menghibur tapi malah memojokkan Miwa, bro. Mendengar itu, Yu pun langsung pergi lagi ya kan karena khawatir terhadap Miwa. Yu berpikir kalau Miwa tuh tidur di bawah jembatan, yang padahal bejirlah malah main kucing. Ya, di sini Miwa pun berada di Neko Cafe. Di sini adalah tempat buat Miwa menenangkan diri. Di sini Yu tuh mencoba menyemangati Miwa agar bisa kembalikan mental Miwa bercerita kalau dirinya tuh bermain shogi bukan kayak kebanyakan orang yang melakukan riset atau hidup buat shogi. Bagi Miwa, shogi adalah alat buat mendapatkan pujian dari ayahnya. Bahkan saat masih kecil, Miwa tuh udah dikasih pilihan antara go, shogi, dan juga catur. Bagi Miwa, jika dia bisa menghasilkan, dia akan diperhatikan. Apalagi agar bisa berdiri bersama dengan Nico dan juga Kazuki. Itu adalah alasan Miwa untuk bermain shogi. Miwa juga tahu kalau orang seperti Miwa suatu hari dia pasti akan kalah dan tidak akan bisa menang lagi melawan orang yang hidup hanya untuk shogi. Mendengar itu, Yu pun berterima kasih dan berusaha nih menghentikan air mata Miwa
Yang pada akhirnya Yu bilang kalau tidak akan membiarkan Miwa pulang begitu aja. Singkat cerita, Miwa pun diajak Yu nih ke suatu tempat. Bukan ke tempat yang kalian bayangkan ya. Di sini Yu ngajak Miwa ke tempat belanja ya kan. Yang dimana Yu tuh akan membuatkan oleh-oleh agar Miwa sama saudarinya tuh bisa berbaikan. Di sini Yu tuh juga minta saran, mau dibuatkan apa gitu mereka. Miwa bilang kalau Kazuki mungkin akan suka puding kopi dengan banyak hiasan. Sedangkan Niko akan lebih suka kue mangkok yang sangat lucu dengan ornamen bunga. Miwa juga memilih bahan buat membuat camilan dengan senyuman. Singkatnya, mereka pun datang nih ke sekolah hanya menggunakan wajah Miwa saja dan mereka pun udah bisa diizinin buat masuk gitu. Lalu kenapa mereka milih sekolah? Ya karena biar aman, masa buatnya di rumah nanti nggak hadiah lah. Saat mereka membuat, mereka juga saling bicara nih. Di sini Miwa tanya, walaupun tanpa bakat Yu bisa masak juga ya ternyata. Apakah jangan-jangan bakat Yu itu memasak? Yu menjawab, tidak. Yu bisa masak tuh juga butuh pengorbanan gitu bro ya. Saat kecil dia tuh terus ditinggal sama ibunya dan masak sendiri. Dan hingga suatu kejadian ibunya tuh pulang cepat bro dan mencoba makanan Yu dan mengatakan kalau makanan Yu tuh sangatlah enak. Semenjak itu Yu tuh mencoba nih untuk bisa masak. Walaupun sejak itu juga Yu tidak dipedulikan karena ibunya tuh sibuk kerja terus. Hingga kejadian di mana ibunya sakit dan di rumah sakit dan di mana ibunya tuh meminta agar Yu memasak atau makanan buatan Yu. Dan semenjak itu Yu tuh terus belajar nih masak buat ibunya yang sedang sakit. Yu juga senang membayangkan wajah ibunya yang senang bro. Yu juga menambahin kalau tadi Miwa juga tersenyumkan saat memilih bahan buat saudarinya. Bahkan Yu juga nambahin kalau Miwa itu adalah orang yang baik karena ingin selalu membuat orang bahagia dan berusaha untuk orang yang dia sayangi. Singkatnya, kue udah jadi Yu malah molor, yang membuat Miwa pun jengkel. Tapi Miwa juga membuat sesuatu nih, yaitu adalah kepala Yu yang langsung dicium keningnya sama Miwa. Singkatnya, saat kembali ke rumah, Yu tuh malah kena omel ya kan. Tapi tenang, di sini Miwa bilang kalau mereka tuh membuat ini dulu makanya lama. Yang pada akhirnya oleh-oleh itu disambut baik nih sama Kazuki, Nick, dan juga Niko. Yang pada akhirnya membandingkan satu sama lain. Minimal jangan bertengkar karena hadiah baikan gak sih? Di sini Miwa juga memberikan camilan yang tadi dibuatkan khusus untuk Yu. Tapi saat dilihat-lihat, ini keningnya kok nggak kelihatan. Bener juga, udah makan air ribet sat-sat. Pertandingan ketiga perebutan gelar akan dimulai ya kan. Singkatnya saat di lorong Niko Kazuki memberikan dukungan penuh. Tapi Miwa malah bilang kalau dia tuh udah nggak peduli lagi nih dengan gelar ini. Kazuki tanya, emang sekarang apa yang sedang kau kejar? Miwa menjawab, rahasia. Dan langsung berangkat menuju tempat pertandingan. Di dalam hati, Miwa tuh memang tidak peduli sama gelarnya. Tapi dia ingin membuat Yu senang. Karena kalau Miwa menang kali ini, pasti Yu akan tersenyum dan mengucapkan selamat dengan senyuman manisnya. Saat masuk ke dalam, Sakura merasakan aura. Kalau ini adalah Miwa yang dia kenal. Sebelum bertanding, kita dibawa flashback nih tentang masalah Sakura ya kan, yang dimana saat kecil Sakura itu adalah seorang anak yang sangat ceroboh hingga dimana dia tuh dikenalkan sama Sogi oleh kakeknya. Awalnya Sakura merasa aneh, kok gini, apalagi pion prajurit, dia tuh hanya bisa berjalan maju ya kan dan sangat lemah, nggak bisa mundur, nggak bisa kanan kiri, cuman bisa maju. Tapi di sini kakeknya bilang kalau pion atau prajurit jika sampai di kubu musuh, dia tuh akan berubah menjadi jenderal atau emas. Yang dimana dia tuh bisa bergerak bebas bro. Mau ke kanan, kiri, serong kanan. Dia intinya kemanapun dia bisa. Semenjak itu, Sakura pun mulai belajar nih tentang Sogi. Hingga bisa mengalahkan kakeknya. Hingga dimana dia tuh terus bermain dan bertemu sama Miwa. Dan di sini Sakura tuh kalah telak bro. Dan saat itu juga Sakura tuh mulai memiliki tujuan buat mengalahkan orang jenius asli. Bahkan saat duduk di SMP, Sakura tuh juga diajak nih karena nilainya yang sangat rendah. Tapi Miwa datang dan membela Sakura. Bahkan Miwa tidak nganggep kalau Sakura adalah musuhan. Malahnya Miwa muji gerakan Sakura yang menggunakan prajurit sebagai dasar permainan Sogi. Oh, lumayan paham ya bang ya, main. Kagak lah, aku nggak secerdas itu mas, main gitu mas. Main catur aja gua kalah itu kan, lanjut. 使うのあんたくらいっす。だって主役になれるところをないっすかこの子。 Oke, lanjut aja ke pertandingan. Di sini Sakura pun tertekan hingga di mana Miwa sudah menjilat lidah yang berarti tanda Miwa menang. Udah pasti, bro. Dan pertandingan ketiga pun dimenangkan oleh Miwa. Dan kita skip aja ke pertandingan keempat. Miwa pun berhasil nih menang
dengan mudah. Dan di pertandingan terakhir, Miwa bisa melakukan semuanya dengan beres dan tetap mempertahankan gelarnya. Saat semua wartawan mau mewawancarai Miwa tuh malah tertuju pada satu orang, yaitu adalah Yu. Saat menemukan Yu, Miwa pun langsung datang dan di sini Yu malah menangis karena kemenangan Miwa. Tak lupa Yu pun mengucapkan selamat atas kemenangan Miwa dan tersenyum. Dan itulah yang diinginkan Miwa kali ini. Miwa memegang wajah Yu dan mencium keningnya. Dan hal itu juga dilihat nih sama para saudarinya. Setelah melakukan itu, malah malu sendiri dong. Untungnya ada orang yang datang dan ngucapin selamat dengan bahasa Inggris. Dan di sini Miwa jelasin kalau di luar negeri kecupan di kening itu adalah salam. Yu malah percaya gitu aja dong. Setelah mereka pergi, Miwa pun tak lupa nih memberikan kecupan kepada saudari-saudarinya. Dan Yu memfoto hal tersebut. Di sisi Sakura yang melihat itu, dia masih memiliki api buat ngalahin Miwa. Dan suatu saat, prajurit biasa ini akan menjadi tokoh utama yang akan datang. Lanjut, kayak hari-hari biasanya yang dimana jam 7 Niko udah mencahin genteng, Miwa ngamuk sama Ai, dan Yu membuat smoothie untuk Kazuki. Dan saat dicoba, wuh pahit banget dan nyuruh Yu buat mencoba. Tapi Kazuki sadar kalau diminum sama Yu maka akan terjadi ciuman tidak langsung. Ya jadi ambil lagi dan diminum sama Kazuki sendiri ya kan. Dan sedangkan Niko yang udah selesai latihan dikasih handuk tuh sama Yu. Dan saat dicium, baru-baru ya, ini bau baru ya. Yu bilang, imut kan baunya maksudnya. Di sini Miwa tuh juga kehabisan camilan nih dan Yu datang dengan camilan manis. Tapi Miwa tidak bisa karena sedang bermain yang pada akhirnya mau disuapin sama Yu. Tapi Miwa tidak mau dan milih makan sendiri. Hingga dimana mereka pun akan berangkat nih dan Yu melihat mereka udah berangkat. Tapi saat membuka pintu, ternyata mereka bertiga pun sedang menunggu Yu keluar dan mengucapkan, Ittekimasu. bagi Yu, dia tidak tahu apa-apa arti dari keluarga bahagia. Apakah inikah yang dimaksud dengan keluarga bahagia? Ya, kita tuh juga dilihatin nih kalau Sakura akan menginap dan mengawasi Miwa sebagai rival. Karena bagi Sakura, riset rival itu juga penting, bro. Dan begitulah bro ya keseharian hidup bersama tiga saudari Mikadono yang sangat jenius. Ya kelihatannya kuat, pinter, dan gak gampang goyah. Tapi ternyata kalau urusan perasaan dan rumah tangga emang agak hancur ini bro ya. Dan di sini Yu juga bukan cowok spesial dan kuat aneh. Dia tuh cuman baik, tulus, dan hadir tanpa pamrih. Dan justru hal kecil itu yang bikin satu persatu pertahanan mereka itu juga runtuh, Bo. Kadang yang bikin orang jatuh hati bukan rayuan, tapi perhatian yang sangat konsisten. Akhir kata, Mikadono Sanshi Mewa Angai Coro ngingetin kita kalau perasaan manusia itu sederhana. Asal tulus, asal sabar, asal gak maksa gitu bro. Ya mantap banget. Kalau kalian suka anime romcom ringan kayak gini kan, apalagi dengan Yu ya kan, ya gua lah itu. Dan jangan lupa buat di like dan di komen dan di subscribe, oke bro. Dan jangan lupa, mari kita katakan bersama. Wala cici. Mantap. Dan sampai jumpa di kisah cinta absurd berikutnya. Gua Tra, gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gua pamit diri ya kan. Bye bye semuanya. Intinya gua Kazuki ya. Oke? Mantap. Paling teraka dua cowok yang cuman jadi penonton cinta orang lain. Wen ya. Oke, tanpa bacot. Gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.